Tapi kan nggak sedikit juga nih Mbak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan kelegalitasannya. Itu kira-kira akan ada sanksi atau gimana nggak Mbak? Dalam misal ketentuan jangka panjangnya atau jangka pendeknya gitu Mbak? Oke, berarti kita bahasnya satu-satu ya, karena legalitas tadi sendiri kan kita bahas jadi kita bagi jadi 4 aspek. Ya. Mungkin yang paling pertama merek tadi ya, Widi tadi mention ya. Kalau merek yang paling beresiko adalah kita nggak tahu sebenarnya merek dagang ini punya siapa, gitu. Karena sifat pendaftaran merek itu kan first to file. Jadi siapa duluan yang mengajukan permohonan pendaftaran, kemungkinan dia yang akan mendapatkan haknya, gitu ya, akan diurus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Kumham. Nah, jadi kadang kita suka merasa nama ini kan saya yang ciptain, logo ini saya yang gambar sendiri, itu ide saya gitu. Tapi tahu dari mana kalau ternyata di waktu yang sama ada saudara kita, let's say di Bali gitu atau di Palembang juga punya ide yang kurang lebih sama dan bermiripan dan mengeluarkan nama yang kurang lebih menyerupai gitu. Tahu dari mana gitu. Kecuali kita ngecek. Ya kan? Kalau kita ngecek baru kita dapatkan kepastian kan, Wit. Oh, ternyata merek itu sudah dalam proses pendaftaran. Oh, merek itu bahkan sudah dimiliki oleh si X pada tahun sekian untuk kelas aktivitas yang ini gitu. Jadi jangan merasa Anda yang pakai, Anda yang menciptakan pasti haknya kepada Anda. Bukan, hukumnya nggak bilang gitu. Hukumnya bilang first to file. Yang daftarin duluan, dia yang akan dapetin haknya. Sehingga tadi pertanyaannya Widi, kalau misalnya dia nggak daftarin merek dagang, ya ternyata merek dagang itu punya orang, kita mungkin bisa berkaca sama sahabat kita, Ruben Onsu, yang kehilangan hak merek atas ayam geprek Densu, gitu. Nggak boleh pakai lagi. Dan lebih gawat kalau ternyata yang sebenarnya memiliki, ya true, yang beneran memiliki merek dagangnya nggak ridho kita pakai dan akhirnya minta ganti rugi, bahkan masuk ke tuntutan hukum gitu. Itu udah pusing 7 keliling lah, tadinya fokus mau ngejar offset jadinya ngurusin kasus, malah ngurusin yang lain gitu. Oke Mbak, tadi kan ngomongin pengecekan merek itu, untuk pengecekan merek sendiri itu gimana sih Mbak caranya atau ngelihatnya itu gimana gitu Mbak? Oke, pengecekan merek, it's hard to say ya, karena kalau jadi itu bukan kayak teman-teman nge-google ada nggak merek ini gitu ya, karena kan itu kan website, situs atau kita sebutnya domain. Tapi kalau merek itu kan unsur-unsurnya ada kata, ada gambar, ada sebutan, bahkan ada yang kadang-kadang punya bunyi, punya semboyan gitu. Nah itu kan semuanya unsur merek. Nah, diperiksanya kan sebagai satu kesatuan gitu. Nah, kalau di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu memang ada situs atau website di mana kita bisa sebagai kaum awam pun bisa login untuk lihat apakah merek ini sudah ada yang memiliki, itu betul. Tapi ada beberapa kekurangan di sana karena satu, dia nggak update live. Jadi let's say aku daftar pagi ini, belum tentu di pagi ini juga website DJKI tersebut udah mencatat saya telah mendaftar. Padahal waktu sangat penting nih, karena siapa yang duluan dia yang punya hak. Jadi tahu-tahu sore, jadi let's say si A gitu ya, si A ngecek di website sendirian gitu, nggak pakai jasanya konsultan, nggak pakai kontrak hukum, dia ngecek. Terus pas dia itu ngecek pagi misalnya jam 8 pagi, terus dia lihat oh ya nggak ada gitu. Padahal Rike gitu, si B atau si B itu udah daftar di jam 7.30 pagi let's say gitu. Nah karena si A ngecek nggak ada, jadi si A di hari yang sama di jam 1 siangnya deh itu ngedaftar. Ternyata padahal Rike udah lagi ngedaftar gitu duluan di tadi jam 7 pagi ya, jam 7.08 pagi gitu. Ya. Artinya aku punya hak lebih dulu karena beda beberapa jam, tapi tetap aku lebih dulu gitu. Nah itu nggak tercatat di website secara live ya, seperti itu. Nah makanya ada profesi bernama konsultan haki di mana dia juga dapat memberikan pandangan apakah satu merek dagang ini ketika mau didaftarkan potensinya akan diterima atau potensinya akan sia-sia gitu. Karena proses daftar merek kan 1,5 tahun nih, Wit. Jadi kita nunggu lama-lama, nggak taunya di ujungnya jawabannya nggak bisa daftar karena orang lain sudah memiliki gitu kan.
sayang banget kenapa nggak dari setahun setengah Iya. kita cek dulu gitu, daripada kita terusin pendaftarannya gitu. Berarti intinya kita harus konsultasi sama ahlinya gitu ya Mbak? I think so. Minta bantuan. Betul karena maksudnya itu profesi yang bahkan dilantik, terus dia ada sekolahnya sendiri gitu. Jadi memang bukan sesuatu yang everyone able to do it ya. Lebih bagus kita percayakan sama yang trusted gitu.